赶快找到吕阳。能够在天空中飞行，是剑王境高手。在下吕阳，因被人追杀逃入魔物森林，逃亡至此。可不可血上见对看？ Halo semuanya, kembali lagi bersama Pak. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari The Legend of Sword Domain Part 5. Dan di episode sebelumnya menceritakan mengenai pelarian Luyang yang diketahui memasuki hutan berkabut misterius. Tak hanya itu, Lu Ximing yang mengetahui Luyang sedang berada di hutan berkabut, ia pun kemudian dengan cepat meminta anak buah Peng Jinghong untuk mengantarnya pergi ke hutan tersebut. Tanpa banyak basa-basi, ia pun kemudian langsung memasuki hutan itu untuk mencari Luyang. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Luyang yang saat ini terlihat bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun tiba-tiba tak disangka para monster yang tadi mengepung dirinya seketika malah melarikan diri. Hal itu justru membuat Luyang sedikit kebingungan terkait perilaku para monster yang seketika menghilang tanpa jejak. Dengan pemahamannya, Luyang berpikir bahwa monster itu merupakan sebuah boneka yang dikendalikan oleh roh jahat. Seperti halnya hewan sungguhan, para monster itu hanya bertindak berdasarkan naluri. Namun berbeda dengan monster yang ia temui tempo lalu. Luyang yang sedikit merasa aneh, dirinya pun kemudian mempertanyakan mengenai alasan para monster seketika melarikan diri. Luyang lantas berasumsi bahwa para monster itu memanglah ketakutan pada dirinya. Namun jika hal itu benar, tentu saja Luyang pun kembali kebingungan terkait alasan yang sebenarnya.按理说，受伤都是煞气来的，只会靠本能起来，难道是胖了？我有什么不好？ Di sisi lain, di tempat Lu Ximing, terlihat dirinya saat ini yang tengah bertarung dengan para monster. Dirinya kemudian berpikir mengenai Luyang yang hanya di ranah tubuh pedang tahap menengah itu bisa memasuki hutan berkabut ini. Menurutnya hal itu sangatlah tidak masuk akal, dikarenakan jika melihat kekuatan dari para monster yang notabene berada di atas Luyang, yakni di tingkat istana pedang. Dikarenakan seperti yang telah ia alami, bahwa ketika semakin jauh pergi ke dalam hutan, maka kekuatan roh jahat itu akan semakin kuat. Hal itu membuat dirinya berpikir terkait kekuatan Luyang yang sebenarnya, yang mana Luyang saat ini itu telah berada di depannya. Tak mau berlama-lama, Lu Ximing kemudian berencana pergi meninggalkan para monster dan langsung mencari Luyang di tempat lain. 不行，得赶快找到吕阳。嘿， Scene kemudian berpindah di tempat Luyang. Terlihat saat ini Luyang sedang berjalan untuk mencari jalan keluar. 这是走出魔物森林了？ Saat yang sama ia kemudian melihat terkait tempat yang terasa sangat aneh. Tak lama Luyang kemudian melihat sesuatu yang terbang di atasnya. Ternyata itu merupakan seorang praktisi pedang yang telah mempunyai teknik terbang. Menurutnya seseorang itu haruslah berada di ranah master Raja Pedang, yang mana saat ini keberadaan praktisi pedang di tingkat tersebut itu sangatlah legendaris. Hal itu membuat dirinya semakin penasaran dan mencoba untuk menemuinya. Tak lama setelah itu akhirnya ia pun sampai. Praktisi pedang itu bernama Li Sukhe. Dirinya yang telah berkultivasi tiba-tiba langsung merasakan keberadaan Luyang sekaligus langsung mengetahui tingkat kekuatannya. Menurutnya Luyang yang merupakan tingkat ranah tubuh pedang itu sangatlah berani untuk memasuki hutan berkabut ini. Hal itu membuat dirinya merasa terkejut. Saat yang sama Li Sukhe kemudian menanyakan terkait cara Luyang dalam memasuki hutan berkabut ini. Luyang dengan sopannya kemudian mulai memperkenalkan diri dan menjelaskan terkait situasinya yang telah memasuki hutan berkabut ini. Dirinya mengatakan bahwa ia tak sengaja memasuki hutan berkabut ini saat setelah Luyang dikejar oleh pasukan Peng Jinghong. Ia pun kemudian menanyakan terkait jalan untuk meninggalkan hutan berkabut ini. Mendengar hal itu, Li Sukhe kemudian menjelaskan kepada Luyang terkait fenomena yang sebenarnya.
bahwa setelah melangkah lebih jauh ke hutan berkabut ini, maka secara otomatis akan mendekati daerah pusat. Yang mana menurut aturannya semakin jauh seseorang memasuki hutan ini, maka akan semakin dekat dengan daerah pusat. Dengan hal itu seseorang yang telah memasuki hutan ini maka akan kesulitan untuk keluar bahkan jika seseorang itu berada di ranah master pedang. Mendengar hal itu Luyang pun mengerti dan berpikir bahwa hutan ini merupakan hutan yang berbahaya. Akan tetapi situasi ini tak membuat Luyang menjadi putus asa. Ia pun kemudian kembali menanyakan terkait cara untuk keluar dari hutan ini. Namun jawaban dari Le Sunghe tidaklah menggembirakan, yang mana dirinya malah ingin menghabisi Luyang dengan pedang Bloody Gold-nya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pedang Bloody Gold itu merupakan salah satu pedang legendaris di dunia ini. Hal itu tentu membuat Luyang merasa terkejut akan keberadaan pedang legendaris itu. Saat yang sama Le Sunghe kemudian mulai mengeluarkan kekuatannya dan langsung mengunci Luyang. Namun saat akan diserapnya, kemudian tak disangka di sana muncul sebuah teknik tangan raksasa yang langsung menggagalkan Le Sunghe. Seketika aura yang mengunci Luyang pun akhirnya terlepas. Ternyata seseorang yang menggunakan teknik tersebut adalah Jian Wushuang. Dirinya merupakan seorang praktisi pedang yang terlihat sangatlah kuat. Melihat hal itu Luyang kemudian berpikir terkait tujuan Jian Wu yang telah menyelamatkannya. Le Sunghe yang tak terima kemudian dirinya pun mulai mengoceh. Ternyata kedua praktisi pedang itu merupakan musuh bebuyutan yang sedari dulu terus melakukan pertarungan. Hal itu dapat diketahui dari perkataan Jian Wu yang mengatakan dimanapun Le Sunghe berada maka disitulah dirinya akan menemukannya. Setelah melihat perbincangan mereka, nampaknya Jian Wu merupakan sosok yang bertugas untuk melindungi benua pedang. Dan lawannya merupakan sosok sebaliknya. Tak lama setelah itu akhirnya mereka pun mulai melakukan pertarungan. Kekuatan yang keluar membuat Luyang terpental sangat jauh. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan. Melihat dua kekuatan yang sangat besar, membuat Luyang berpikir untuk menjauhi dari pertarungan mereka. Dua teknik legendaris yang beradu membuat Luyang kembali terpental yang kedua kalinya. Nampaknya pertarungan belum juga selesai. Mereka kemudian melanjutkannya dengan menggunakan pedang masing-masing. Kekuatan yang begitu luar biasa membuat Luyang dan area di sekitar menjadi bergetar hebat. Melihat hal itu, Luyang berasumsi ini merupakan pertarungan tingkat pedang raja. Pertarungan yang begitu sengit membuat mereka terus melakukan serangan. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Le Sunghe melarikan diri dan berdalih bahwa dirinya akan membiarkan Jian Wu tumbuh dewasa terlebih dahulu. Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa pedangnya itu pasti akan meminum darah dari Jian Wu. Melihat hal itu tentu Jian Wu menjadi sangat kesal dan terjadilah sebuah pengejaran. Setelah dua praktisi pedang pergi, Luyang lantas berpikir bahwa dibandingkan dengan mereka, dirinya menganalogikan hanya seekor semut. Dengan hal itu, ia pun kemudian bertekad untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih kuat. Saat yang sama kemudian terdengar seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Lu Ximing yang berhasil menemukan Luyang di sana. Luyang yang terkejut kemudian ia mulai bersiap untuk melakukan pertarungan. Namun dirinya menjadi tenang setelah Lu Ximing mengatakan perkataan yang sangat khawatir kepada Luyang dan langsung mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Legend of Sword Domain Part 4. Dan jika kalian suka dengan donghua ini, saya dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan di part selanjutnya. Makin lama cerita di donghua ini semakin seru aja nih guys. Oleh karena itu, kuy kita nantikan di episode selanjutnya ya. Nampaknya next episode akan semakin seru nih guys. So segitu aja ya cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang ingin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.